Saya Ibu Dahlia. Alamatnya di mana, Bu? Di Jalan Sriwidari nomor 54 Kota Banjar. Sebelumnya izin bertanya, apa alasan Ibu untuk datang ke klinik konseling? Saya rujukan dari dokter dalam untuk ke klinik ini, Sus. Jadi begini, Bu, klinik konseling HIV ini bertujuan untuk membantu agar teman-teman yang ingin melakukan pemeriksaan HIV dapat membuat keputusan apakah mau atau tidak untuk dilakukannya pemeriksaan HIV. Karena pemeriksaan ini dasarnya sukarela, jadi Ibu bisa duduk dulu dengan nyaman, waktunya sekitar 15 menit. Kita akan mendiskusikan beberapa hal mengenai pemeriksaan HIV. Sebelumnya, apakah Ibu ada pertanyaan? Belum ada, Sus. Saya mempunyai gejala, Sus. Gejalanya itu sariawan sudah sekitar 1 minggu, dan saya tidak bisa makan dan minum akibat sariawan tersebut. Sariawannya keputihan hingga agak kemerah-merahan dan terdapat di rongga mulut, di mulut, dan di pinggir-pinggir mulut. Kalau begitu, saya ingin bertanya lagi. Apakah Ibu tahu bagaimana cara penularan HIV? Yang saya tahu, penularan HIV hanya diakibatkan oleh seks. Benar sekali, Ibu, itu salah satunya ya. Jadi penularan HIV ini bisa ditularkan melalui hubungan seksual, terutama hubungan seksual yang tidak aman atau hubungan seksual dengan orang penderita HIV. Kemudian bisa juga melalui jarum, misal jarum suntik, jarum tindik, jarum tato yang digunakan bersamaan dengan penderita HIV. Bisa juga melalui ibu ke anaknya yang sedang dikandungnya. Ada beberapa hal yang juga seperti transfusi, itu juga bisa ya, Bu? Iya. Bagaimana Ibu sudah mulai mengerti cara penularan HIV? Iya, mengerti, Sus. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai pencegahannya. Iya. Jadi pencegahannya itu bisa kita pakai singkatan ABCDE ya, Bu. Yang A itu abstinence, itu jangan melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Dan yang untuk yang B, be faithful. Nah, itu setiap ada pasangan ya, Bu. Iya. Yang selanjutnya itu C, itu dengan kondom. Jika melakukan hubungan seksual yang tidak aman, diharuskan menggunakan kondom ya, Bu. Iya. Selanjutnya D, no drugs. Obat-obatan, terutama menggunakan jarum suntik bisa menularkan HIV. Yang terakhir itu ada E, education. Itu edukasi ya, Bu. Iya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan menjelaskan bahwa di dalam klinik konseling HIV ini adalah adanya kerahasiaan. Maksudnya hasil pemeriksaan HIV tidak akan kita buka pada masyarakat. Jadi hanya akan kita buka pada orang-orang yang Ibu izinkan. Iya, baik. Dan juga pihak rumah sakit. Jika Ibu, jadi Ibu tuh jangan khawatir mengenai kerahasiaan ini ya, Bu. Iya, baik. Sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai penularan dan pencegahannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu. Diharapkan Ibu bisa menjawabnya dengan jujur. Apakah ada faktor risiko pada Ibu yang bisa membuat Ibu tertular HIV? Dulu saya merupakan pecandu narkoba dan saya pernah melakukan suntik narkoba secara bergilir dengan teman-teman saya. Kalau melakukan hubungan seksual secara bergantian, tidak, Bu? Tidak. Apakah Ibu sudah punya keluarga? Sudah, saya sudah menikah sekitar 1 tahun yang lalu, namun tidak punya anak, belum punya anak. Menurut Ibu, jika ada seseorang yang dites kemudian hasilnya positif, kira-kira berpengaruh atau tidak pada lingkungan? Tentu saja berpengaruh, pastinya akan dijauhi oleh masyarakat. Jika Ibu melakukan pemeriksaan, apapun hasilnya ada yang mendukung atau tidak? Insya Allah ada. Ada siapa misalnya? Tentu saja ibu saya akan menjadi garda terdepan saya dan suami saya. Kemudian Bu, jika hasil tes sudah diketahui baik positif atau negatif, kira-kira akan diberitahu kepada siapa saja? Ibu dan suami saya. Nanti ini ada lembar info konsen yang akan saya berikan. Nanti Ibu tulis yang akan diberitahu siapa saja. Jika Ibu setuju dilakukan pemeriksaan nanti ya, Bu. Iya, dari Sus. Nah, setelah penjelasan sebelumnya, apakah Ibu bertanya-tanya mengenai apa keuntungan penularan HIV ini? Iya. Jadi keuntungannya itu sangat banyak, Bu. Yang pertama,
mendapatkan pengobatan. Yang kedua itu bisa mencegah penularan kepada keluarga ibu. Kalau seandainya negatif, ibu bisa melanjutkan hidup dan mencegah diri agar tidak terkena HIV. Tapi perlu diingat, jika hasilnya negatif, maka nanti akan ada yang namanya periode jendela. Ibu tahu apa itu periode jendela? Tidak tahu sus. Nah, jadi HIV itu muncul antibodinya selama 12 minggu. Setelah terpapar 12 minggu, kadang antibodinya itu belum muncul. Maka jika hasilnya negatif, kita akan coba kaji lagi apakah ibu misalnya melakukan hal yang ini lagi, maka kita harus ulang. Jadi ibu mohon sampai pemeriksaan hasil dan seterusnya untuk menjaga perilaku agar tidak tertular ya Bu. Baik. Sebelum memutuskan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan HIV. Jadi nanti ibu akan diambil darah, kemudian akan dites hasilnya. Karena ini pakai rapid test, nanti kita akan antarkan ke petugas lab untuk ambil darah. Untuk hasilnya nanti besok atau 2 hari lagi sudah keluar hasilnya. Sekarang saya beri waktu untuk ibu berpikir, memutuskan apakah mau dilakukan pemeriksaan HIV atau tidak. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Belum ada sus, tapi saya ingin memikirkan dulu apa dilakukan dan tidak ini. Kalau begitu jika sudah memutuskan, saya bisa panggil lagi ya Bu. Ya. Masuk. Baik Ibu, apakah sudah ada keputusan? Sudah sus. Jadi bagaimana keputusannya Bu? Saya bersedia untuk dilakukan pemeriksaan HIV. Jadi mau melakukan pemeriksaannya ya Bu? Mau. Baik, kalau begitu Ibu tolong tanda tangani info konsen ini. Menyatakan persetujuan kalau Ibu setuju untuk diperiksa. Ya. Kemudian ada form untuk pemeriksaan darahnya. Nanti saya antarkan ke ruang pemeriksaan darah. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi untuk pembukaan hasil pemeriksaannya tanggal 1 Juli. Apakah ini bisa? Bisa. Baik, jadi tanggal 1 Juli nanti ya Bu. Ya. Baik, karena sudah setuju, bagaimana perasaan Ibu sebelumnya dilakukan pemeriksaan? Agak sedikit takut nanti hasilnya bagaimana sus. Baik, karena tadi kita sudah diskusi, bisa saya simpulkan bahwa Ibu siap untuk dilakukan pemeriksaan HIV dan sudah menandatangani inform consent juga. Nanti ada petugas yang akan mengantarkan itu ke ruang tes darah. Dari saya mungkin cukup ya Bu. Nanti ketemu lagi dengan saya tanggal 1 Juli. Semoga selalu sehat dan jangan lupa lakukan perilaku hidup yang baik untuk mencegah HIV ya Bu. Terima kasih sus. Sama. Baik Ibu, ini ada untuk hasil tesnya ya Bu, bisa dibaca. Untuk hasilnya itu non reaktif ya Bu. Ya, maksudnya non-reaktif itu apa ya sus? Jadi non reaktif itu Ibu tidak ada antibodi terhadap HIV. Jadi sementara itu kita bisa simpulkan sementara ini Ibu tidak tertular HIV. Tapi sebelumnya boleh saya tanya, dalam 3 bulan ini apakah Ibu melakukan perilaku yang berisiko HIV? Tidak. Tidak ya Bu. Kalau tidak ada berarti hasil pemeriksaannya adalah Ibu tidak tertular. Tapi seperti yang kita bicarakan sebelumnya, Ibu tetap menjaga perilaku agar tidak tertular HIV. Kemudian jika Ibu merasa ada yang harus didiskusikan, Ibu bisa kembali lagi ke sini. Ya, baik sus. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Sepertinya tidak ada ya sus. Baik, semoga Ibu tetap sehat selalu ya Bu dan tidak tertular HIV. Terima kasih sus. Ya, sama-sama.